Selamat datang kembali di Cakrif YouTube channel. Kali ini, kita akan membahas 7 misteri dunia yang akhirnya terpecahkan. Siapkan diri kalian untuk perjalanan penuh misteri dan penemuan yang mengejutkan. Mari kita mulai dari nomor 7. Nomor 7, Misteri Kapal Mary Celeste. Pada tanggal 5 Desember tahun 1872, kapal Mary Celeste ditemukan terapung di Samudra Atlantik tanpa awak dan tanpa tanda-tanda kerusakan. Kapal ini ditemukan oleh kapal Dei Gratia yang dinakodai oleh Kapten David Morehouse, sekitar 400 mil laut dari Azores, Portugal. Mary Celeste berangkat dari New York pada tanggal 7 November tahun 1872, menuju Genoa, Italia, dengan membawa muatan sekitar 1.700 barel alkohol mentah. Ketika ditemukan, kapal ini dalam kondisi baik dengan layar yang sedikit rusak, air setinggi beberapa kaki di palka, dan sekoci serta instrumen navigasi yang hilang. Namun, muatan kapal utuh dan cadangan makanan serta air masih cukup untuk 6 bulan. Kapten Benjamin Briggs, keluarganya, dan 8 awak kapal tidak pernah ditemukan, dan alasan ditinggalkannya Mary Celeste masih menjadi misteri besar. Selama bertahun-tahun, berbagai teori telah diutarakan untuk menjelaskan hilangnya awak kapal ini. Beberapa teori populer termasuk pemberontakan, serangan bajak laut, dan bahkan serangan oleh makhluk laut seperti gurita raksasa. Namun, teori yang lebih ilmiah mengemukakan bahwa ledakan uap alkohol dari muatan kapal menyebabkan kepanikan di antara awak kapal, yang kemudian melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Penelitian terbaru mendukung teori ini, menunjukkan bahwa uap alkohol yang terperangkap di lambung kapal dapat menyebabkan ledakan tanpa meninggalkan bekas luka bakar atau kerusakan struktural yang signifikan. Ledakan ini kemungkinan besar menyebabkan kepanikan di antara awak kapal, yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan kapal dalam sekoci. Nomor 6, Pembunuhan Maria Ridulph. Pada tahun 1957, Maria Ridulph, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, diculik dari kota kecil Sycamore, Illinois, AS. Maria terakhir kali terlihat bermain di luar rumahnya bersama temannya, Cathy Sickman, pada malam tanggal 3 Desember tahun 1957. Seorang pria yang mengaku bernama Johnny, mendekati mereka dan menawarkan tumpangan punggung kepada Maria. Ketika Cathy kembali dari rumahnya untuk mengambil sarung tangan, Maria dan pria tersebut sudah tidak ada di tempat. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh penduduk setempat dan pihak berwenang, namun tubuh Maria baru ditemukan hampir 5 bulan kemudian, pada April tahun 1958, di area berhutan dekat Woodbine, Illinois, sekitar 140 km dari rumahnya. Kasus ini tetap tidak terpecahkan selama lebih dari 50 tahun, menjadi salah satu kasus pembunuhan dingin tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 2012, teknologi DNA modern akhirnya mengidentifikasi pelaku sebagai Jack McCullough, yang saat itu berusia 72 tahun. McCullough, yang sebelumnya dikenal sebagai John Tessier, adalah tetangga keluarga Ridulph pada saat kejadian. Namun, pada tahun 2016, setelah peninjauan ulang bukti yang tersedia, Jaksa Wilayah DeKalb County mengumumkan bahwa McCullough tidak mungkin berada di tempat dan waktu penculikan Maria. McCullough dibebaskan dari penjara pada tanggal 15 April tahun 2016, dan semua tuduhan terhadapnya dibatalkan pada tanggal 22 April tahun 2016. Pada tanggal 12 April tahun 2017, Pengadilan Sirkuit DeKalb County menyatakan McCullough tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Maria Ridulph adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, dengan 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Ayahnya, Michael Ridulph, bekerja di salah satu pabrik di Sycamore, sementara ibunya, Frances Ivy Ridulph, adalah ibu rumah tangga. Maria dikenal sebagai siswa berprestasi dan sering menerima penghargaan untuk kehadiran sempurna di sekolah minggu di gereja Lutheran Evangelist St. John. Nomor 5, Batu berjalan di Death Valley. Di Death Valley, California, terdapat fenomena alam yang unik dan misterius yang dikenal sebagai batu berjalan. Batu-batu besar di Racetrac Playa, sebuah danau kering di Death Valley, tampak bergerak sendiri di atas tanah,
meninggalkan jejak panjang di permukaan tanah yang datar dan keras. Fenomena ini telah membingungkan ilmuwan dan pengunjung selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun, berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan pergerakan batu-batu ini, mulai dari angin kencang hingga aktivitas magnetik. Namun, tidak ada yang dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Akhirnya, pada tahun 2014, sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Richard Norris dan James Norris dari Scripps Institution of Oceanography berhasil memecahkan misteri ini. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa kombinasi dari beberapa faktor alamiah menyebabkan batu-batu ini bergerak. Pada malam hari, lapisan tipis air dari hujan atau salju mencair dan membeku di sekitar batu, membentuk lembaran es yang sangat tipis. Ketika matahari terbit dan mulai menghangatkan es, lembaran es ini mulai mencair dan pecah menjadi potongan-potongan kecil. Angin yang bertiup melintasi playa kemudian mendorong potongan-potongan es ini, yang pada gilirannya mendorong batu-batu di atasnya, menyebabkan mereka bergerak perlahan di atas permukaan tanah. Proses ini sangat lambat dan halus, sehingga pergerakan batu-batu ini hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, jejak yang ditinggalkan oleh batu-batu ini di tanah memberikan bukti nyata dari perjalanan mereka. Penemuan ini tidak hanya memecahkan misteri lama, tetapi juga menunjukkan betapa kompleks dan menakjubkannya proses alam yang terjadi di planet kita. Nomor 4, lokasi Santa Maria. Kapal Santa Maria, yang digunakan oleh Christopher Columbus dalam pelayarannya ke Amerika, hilang tanpa jejak setelah kandas di lepas pantai Haiti pada malam Natal tahun 1492. Kapal ini merupakan kapal terbesar dari 3 kapal yang digunakan Columbus dalam ekspedisinya, bersama dengan Pinta dan Nina. Pada tahun 2014, tim arkeolog yang dipimpin oleh Barry Clifford mengklaim telah menemukan sisa-sisa kapal Santa Maria di perairan utara Haiti. Penemuan ini didasarkan pada bukti-bukti arkeologis seperti meriam abad ke-15 yang ditemukan di lokasi tersebut. Clifford dan timnya pertama kali menemukan lokasi ini pada tahun 2003, tetapi baru menyadari pentingnya temuan tersebut setelah menemukan benteng La Navidad yang dibangun oleh Columbus dan krunya dari kayu kapal yang karam. Benteng La Navidad sendiri merupakan pemukiman pertama Spanyol di Dunia Baru, yang didirikan oleh Columbus setelah Santa Maria karam. Sayangnya, benteng ini hanya bertahan kurang dari setahun sebelum dihancurkan oleh penduduk asli. Penemuan sisa-sisa Santa Maria ini mengakhiri pencarian panjang selama berabad-abad dan memberikan wawasan baru tentang sejarah penjelajahan Columbus. Namun, identifikasi pasti kapal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena banyak artefak penting telah dijarah oleh pemburu harta karun. Pemerintah Haiti telah berjanji untuk melindungi situs ini dan mendukung upaya ekskavasi lebih lanjut. Nomor 3, kematian Raja Richard III. Raja Richard III dari Inggris tewas dalam pertempuran Bosworth pada tanggal 22 Agustus tahun 1485. Pertempuran ini merupakan bagian dari Perang Mawar, sebuah konflik berkepanjangan antara Wangsa Lancaster dan Wangsa York. Richard III adalah raja terakhir dari Wangsa York dan juga raja terakhir dari dinasti Plantagenet. Kekalahannya di Bosworth menandai berakhirnya era Plantagenet dan awal dari dinasti Tudor di bawah Henry VII. Setelah kematiannya, tubuh Richard III diperlakukan dengan tidak hormat. Jenazahnya dibawa ke Leicester dan dipajang di depan umum sebelum akhirnya dimakamkan di Greyfriars, sebuah biara Fransiskan di Leicester. Namun, lokasi makamnya hilang dari catatan sejarah dan menjadi misteri selama lebih dari 500 tahun. Pada tahun 2012, sebuah tim arkeolog dari University of Leicester memulai penggalian di bawah tempat parkir di Leicester, yang diyakini sebagai lokasi Greyfriars. Pada hari pertama penggalian, mereka menemukan kerangka manusia yang kemudian diidentifikasi sebagai milik Richard III melalui analisis DNA dan berbagai tes ilmiah lainnya. Kerangka tersebut menunjukkan tanda-tanda luka pertempuran yang sesuai dengan deskripsi kematian Richard, termasuk luka di tengkorak yang kemungkinan besar disebabkan oleh senjata tajam. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologis paling signifikan di Inggris dan memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan kematian salah satu raja paling kontroversial dalam sejarah Inggris. Pada tahun 2015, kerangka Richard III dimakamkan kembali dengan upacara yang layak di Katedral Leicester.
Nomor 2, Ekspedisi Franklin. Ekspedisi Franklin pada tahun 1845 adalah salah satu upaya paling ambisius untuk menemukan jalur barat laut, sebuah rute laut yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik melalui Kepulauan Arktik Kanada. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kapten Sir John Franklin, seorang perwira Royal Navy yang berpengalaman dalam penjelajahan Arktik. Dua kapal yang digunakan dalam ekspedisi ini adalah HMS Erebus dan HMS Terror, yang keduanya telah dimodifikasi khusus untuk menghadapi kondisi es yang ekstrim di Arktik. Kapal-kapal ini berangkat dari Inggris pada tanggal 19 Mei tahun 1845, dengan membawa 129 awak. Mereka dilengkapi dengan persediaan makanan untuk 3 tahun, serta berbagai peralatan ilmiah untuk memetakan wilayah yang belum terpetakan dan mengumpulkan data magnetik. Setelah singgah di Greenland untuk mengisi kembali persediaan, HMS Erebus dan HMS Terror terlihat terakhir kali oleh kapal penangkap paus di Teluk Baffin pada akhir Juli tahun 1845 sebelum memasuki Selat Lancaster. Namun, setelah itu, tidak ada kabar lagi dari ekspedisi ini. Pada tahun 1848, setelah 2 tahun tanpa berita, istri Franklin, Lady Jane Franklin, mendesak Angkatan Laut Inggris untuk meluncurkan pencarian besar-besaran. Selama beberapa dekade berikutnya, berbagai ekspedisi pencarian dilakukan, tetapi hanya menemukan sedikit artefak dan sisa-sisa manusia yang tersebar. Pada tahun 1859, sebuah catatan ditemukan di Pulau King William yang mengungkapkan bahwa kedua kapal tersebut terperangkap dalam es di Selat Victoria pada tahun 1846, dan para awaknya terpaksa meninggalkan kapal pada April tahun 1848 setelah Franklin meninggal pada tanggal 11 Juni tahun 1847. Para awak yang tersisa mencoba berjalan ke selatan menuju Sungai Beck, tetapi tidak ada yang selamat. Penemuan besar terjadi pada abad ke-21. Pada tahun 2014, bangkai kapal HMS Erebus ditemukan di perairan dangkal dekat Pulau O'Reilly di Teluk Queen Maud. 2 tahun kemudian, pada tahun 2016, bangkai kapal HMS Terror ditemukan di Teluk Terror, sekitar 92 km dari lokasi Erebus. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang nasib tragis ekspedisi ini dan kondisi ekstrim yang dihadapi oleh para awaknya. Nomor 1, Peradaban Suku Maya. Peradaban suku Maya adalah salah satu peradaban kuno yang paling maju di Mesoamerika. Mereka dikenal dengan pencapaian luar biasa dalam bidang arsitektur, matematika, astronomi, dan sistem penulisan hieroglif. Puncak kejayaan peradaban ini terjadi antara tahun 250 hingga 900 Masehi, yang dikenal sebagai periode klasik. Namun, sekitar abad ke-9, peradaban Maya yang maju ini tiba-tiba mengalami kemunduran dan runtuh. Kota-kota besar seperti Tikal, Copan, dan Palem ditinggalkan, dan populasi menurun drastis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan iklim dan kekeringan parah menjadi penyebab utama runtuhnya peradaban ini. Analisis data iklim dari inti sedimen dan cincin pohon mengindikasikan adanya periode kekeringan yang berkepanjangan, yang mengakibatkan kegagalan panen dan kelaparan. Selain faktor lingkungan, beberapa ahli juga berpendapat bahwa konflik internal, perang antar kota, dan tekanan sosial turut berkontribusi terhadap runtuhnya peradaban Maya. Sistem politik yang kompleks dan ketergantungan pada pertanian intensif membuat mereka rentan terhadap perubahan lingkungan dan ketidakstabilan sosial. Meskipun peradaban Maya mengalami kemunduran, warisan mereka tetap hidup melalui peninggalan arkeologis yang menakjubkan dan pengetahuan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Hingga hari ini, suku Maya modern masih mempertahankan banyak tradisi dan bahasa nenek moyang mereka, menjadikan mereka sebagai salah satu kelompok etnis yang paling berpengaruh di Amerika Tengah. Itulah 7 misteri dunia yang akhirnya terpecahkan. Semoga kalian menikmati video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.